Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi khusus. Lagi-lagi saya mengundang seorang frater mahasiswa saya, namanya Frater Salto. Frater Salto juga telah menyelesaikan studinya S2 program teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara. Dan lagi-lagi hasilnya juga sangat amat memuaskan. Kali ini kita akan berbincang dengan Frater Salto, berbicara tentang tema yang cukup serius, yaitu bagaimana kehadiran kekristenan di daratan Eropa. Siapa yang memulai, kapan dimulainya, dan bagaimana kekristenan bisa memasuki daratan Eropa. Dan yang paling penting adalah bagaimana interaksi antara gereja dengan masyarakat di sekitarnya bisa saling menumbuhkan, sehingga pada akhirnya kekristenan mewarnai hampir seluruh daratan di Eropa. Bagaimana Frater Salto bisa dijelaskan? Kapan, bagaimana, dan siapa yang memulainya? Silakan. Ya, saudara-saudara yang terkasih, satu tokoh yang mesti kita sebut adalah Santo Benedictus. Dia dari Italia yang lahir dari tahun 480. Santo Benedictus ini mendirikan suatu tarekat yang sekarang kita kenal dengan sebutan Ordo Santo Benedictine atau OSB. Ordo ini menawarkan suatu cara hidup yang menarik, yang dalam istilah teknisnya disebut sebagai stabilitas loci. Apa itu stabilitas loci? Stabilitas loci berarti kita berdiam diri di suatu tempat bersama dengan satu komunitas. Jadi Santo Benedictus inilah yang memulai sebuah cara hidup orang-orang Kristiani untuk hidup bersama, membentuk sebuah aturan bersama yang kita sebut dengan aturan biara. Betul. Nah, bagaimana kehadiran biara-biara ini di sebuah tempat mampu mewarnai masyarakat sekitarnya? Silakan diceritakan, Frater. Ya, jadi para biarawan, para rahib itu punya moto hidup ora et labora. Saya pernah dengar tuh, ora et labora artinya berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Para biarawan, para rahib itu mereka bertani, mereka beternak. Ilmu pengetahuan tentang pertanian, tentang peternakan itu memang dikembangkan oleh para terapis atau kita kenal dengan sebutan oleh para rahib. Para rahib biara ini. Para rahib di biara itu. Jadi selain mereka kan punya jam doa yang banyak gitu ya, 7 kali sehari, tapi di sela-sela waktu doa itu mereka berkarya dengan mengembangkan tadi seperti saya katakan ada pertanian, ada peternakan. Kalau sekarang kita kenal di Roseneng ada peternakan sapi, ada susu yang dihasilkan yang bisa kita nikmati, lalu ada keju dan sebagainya. Nah, lama-kelamaan teknologi pertanian dan juga peternakan yang memang sudah berkembang baik di biara-biara ini menular ke masyarakat sekitar. Bagaimana para terapis-terapis atau biarawan-biarawan ini mengajarkan masyarakat sekitar. Iya. Jadi saudara, dari sini kita bisa simpulkan kekristenan masuk ke Eropa bukan karena perang, bahkan bukan karena perdagangan, tetapi kesaksian hidup para biarawan ini yang mampu berinteraksi, berelasi baik dengan masyarakat sekitar. Betul. Jadi saling bertumbuh, saling memperkembangkan satu sama lain. Betul. Gitu ya. Jadi luar biasa, ternyata itulah cikal bakal kekristenan di Eropa. Lalu hal yang kedua, Frater, yang menarik juga. Banyak di Eropa tumbuh kampus-kampus atau perguruan tinggi yang terkenal. Ya. Apakah ada hubungannya dengan hidup membiara yang juga berkembang di Eropa saat itu? Silakan diterangkan. Ada banget, Romo. Kalau sekarang anak-anak muda punya cita-cita kuliah ke Oxford, ya, ke Inggris itu ya, lalu ke Paris di Prancis, ke Italia. Itu pada zaman abad pertengahan tahun 1200-an ya. Kampus-kampus itu diisi oleh para biarawan, Mo. Pengajar-pengajarnya atau mahasiswa-mahasiswanya? Pengajarnya ya. Pengajarnya. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, teologi itu dikembangkan di biara-biara, dan bagaimana biara-biara ini pada akhirnya membangun fakultas-fakultas atau sekolah-sekolah yang terkenal seperti yang kita sebut tadi. Ya. Nah, apa hubungannya? Apa yang dipelajari di biara yang mau diterapkan di kampus-kampus terkenal ini, Frater? Ya, kalau sekarang di universitas kita ada ilmu pengetahuan. Yang pertama itu adalah humaniora, yang kedua itu adalah sains. Humaniora dan sains, ya. Jadi kalau pada masa abad pertengahan itu
di mana para pengajarnya berasal dari tarekat Fransiskan, lalu berasal dari tarekat Dominikan. Mereka mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah trivium. Trivium, Ya, apa trivium. itu? Dalam kategori pengetahuan trivium kita belajar retorika, ya. Retorika itu artinya cara berdiskusi, cara berargumen, cara berbicara di depan umum juga. Lalu yang kedua, kalau tadi trivium, yang kedua adalah quadrivium. Quadrivium, ya ini barang apa lagi nih ya kan? Quadrivium itu tentang sains, geometri, aritmatika yang eksak-eksak begitu Romo. Ilmu eksak. Ya, betul. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang dipelajari oleh para biarawan ini di biara ternyata ditularkan untuk masyarakat sekitar. Inilah yang menjadi cikal bakal bertumbuhnya sekolah-sekolah yang terkenal di Eropa sampai saat ini. Semuanya mempunyai akar dari pendidikan di biara-biara. Berarti luar biasa sekali ya pengaruhnya ya. Luar biasa Romo kontribusinya. Nah, ada juga konsep masyarakat Eropa sampai sekarang ini adalah mereka menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia. Betul. Dan juga keadilan sama rata dan sama rasa. Ya. Apakah jangan-jangan juga ada pengaruh biara-biara? Tentu saja Romo ya. Kalau kita sekarang menghargai hak asasi manusia yang dimiliki semua orang, itu kita sesungguhnya bisa berbangga karena ajaran itu bersumber dari tradisi Kristiani. Yang mana ya? Yang adalah manusia sebagai citra Allah. Imago Dei. Imago Dei. Kisah penciptaan, manusia diciptakan seturut citra Allah. Seturut citra Allah. Konsekuensinya pasti besar. Apa Konsekuensinya itu? Besar. Jadi kita memang ketika bertemu dengan orang lain, bertemu dengan sesama, kita memperlakukan sesama seperti memperlakukan Tuhan sendiri. Karena Tuhan mengatakan kan, Tuhan menciptakan kita manusia segambar dengannya. Jadi ketika manusia bertemu dengan sesamanya, tidak boleh manusia menganggap sesamanya itu sebagai barang atau diperjualbelikan, ya, ataupun dianggap lebih rendah daripada dirinya. Karena siapapun mereka adalah citra Allah. Ya, ada satu lagi mau gambaran manusia yang menarik dari abad pertengahan yang membentuk gambaran manusia Eropa sekarang. Apa itu? Manusia sebagai makhluk peziarah. Manusia sebagai makhluk peziarah. Iya, betul. Artinya sekali. Bergerak, ya, berjalan, pasti ada sebuah tujuan. Ya. Bisa dijelaskan, Frater? Manusia hidup di dunia berziarah menuju ke kesatuan dengan Bapa dalam kehidupan yang akan datang di surga nanti. Jadi kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, harus kita akui sementara, ya. Sehingga tujuan kita pada akhirnya adalah kesatuan dengan Bapa di tanah air surgawi. Tetapi apakah berarti menolak yang duniawi? Tidak, tidak. Justru karena itu gereja sangat menghargai kehidupan kita di dunia. Gereja sangat memberikan makna positif pada kehidupan dunia, sehingga manusia dalam kehidupannya terus berjuang mengembangkan hidupnya, terus mencari kebahagiaan, terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan bersama. Jadi hal yang penting di sini adalah meskipun dipahami bahwa hidup manusia di dunia ini adalah sementara, tetapi bukan berarti asal-asalan. Tidak. Bukan berarti dunia ditolak begitu saja sebagai sesuatu yang jahat atau sesuatu yang buruk. Ya. Tetapi justru manusia diutus di dunia untuk mewarnai dunia, dan bagaimana apa yang mereka hidupi di dunia ini, apa yang mereka lakukan di dunia ini sebagai sebuah persiapan memasuki hidup yang menjadi tujuan akhir manusia, yaitu kebersatuan dengan Allah. Inspirasinya kota Allah itu, Romo. Oh ya, kota Allah itu siapa penggagasnya? Santo Agustinus. Santo Agustinus. Jadi saudara-saudara, yang namanya Santo Santa dalam gereja Katolik itu bukan cuman mereka berdoa hidup kudus, tetapi mereka adalah pemikir-pemikir besar yang pemikirannya mampu merubah wajah Eropa dan juga wajah dunia. Betul sekali. Baik, saudara-saudara, dari diskusi ini kita bisa belajar bahwa gereja dengan dunia, dalam hal ini masyarakat Eropa, ternyata saling mendukung satu sama lain. Di tengah-tengah masyarakat Eropa, gereja bisa bertumbuh hebat, dan juga sebaliknya, berkat kehadiran gereja, masyarakat Eropa bisa juga bertumbuh hebat seperti sekarang ini. Jadi saudara-saudara, seperti yang diperintahkan oleh Yesus, para muridnya harus pergi ke seluruh dunia untuk mewarnai dunia dengan kasih Allah. Itulah salah satu cikal bakal kehadiran gereja kekristenan di dunia Eropa. Menarik sekali bukan?
Terima kasih Frater Salto. Sama-sama Romo. Kita nantikan episode yang berikut, entah saya mengundang siapa lagi. Terima kasih, salam. Jangan lupa videonya untuk di like, di share, dan juga channelnya untuk di subscribe. Bye. Bye.